قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu dengan saya Muhammad Ajib di channel MUI Demak. Channelnya orang-orang yang menyukai kebaikan dan kebenaran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sejarah berdirinya Majelis Ulama Indonesia. MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, yu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh wilayah Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta. MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan, dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Antara lain meliputi 20 orang ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia pada masa itu. 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Wasliyah, Matla'ul Anwar, GOPI, PTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyah. 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Polri, serta 13 orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam sebuah piagam berdirinya MUI yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim berusaha untuk 1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada pemerintah dan masyarakat, dan meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Serta yang ketiga, menjadi penghubung antara ulama dan umarok atau pemerintah dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional. Yang keempat, meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi,
lembaga Islam, dan cendekiawan Muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat, khususnya umat Islam, dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik. Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Muslim, serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian, dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar dirinya. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian, dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap, dan mengambil keputusan atas nama organisasi. Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi suprastruktur yang membawai organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia sesuai niat kelahirannya adalah wadah silaturahmi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam. Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing, serta tidak menyimpang dari visi, misi, dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerja sama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali musyawarah nasional dan mengalami beberapa kali pergantian ketua umum, yaitu yang pertama 1977 sampai 1981 sebagai ketua Profesor Dr. Hamka, 1981 sampai 1983 Kiai Haji Sukri Ghazali, 1983 sampai 1990 Kiai Haji Hasan Basri, 1990 sampai 2000 Profesor Kiai Haji Ali Yafi. Tahun 2000 sampai 2014 Kiai Haji Muhammad Sahal Mahfud. Tahun 2014 sampai 2015 Profesor Dr. H.M. Din Syamsuddin. 2015 sampai 2020 Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. 2020 sampai sekarang Kiai Haji Miftahul Ahyar. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua, ketiga, dan kelima telah meninggal dunia. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadahnya, melipat gandakan pahalanya, dan mengampuni dosa-dosa mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.